Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan datang untuk beribadah di pagi hari ini. Meskipun masih melalui online ya saudara, tetapi itu tidak mengundurkan niat kita, semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita datang dengan semangat yang masih menyala ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, meskipun Bapak Ibu Saudara masih stay at home, tetapi kita akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, mulia mulia sembah Raja mulia. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Lihat mulia bagian domba, mulia mulia bagian domba, sebab Engkau mulia dan dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia 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 bagian domba, mulia 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 bagian domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sama-sama katakan mulia 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 bagi anak domba, mulia mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia mulia Yesus bagi anak domba, mulia mulia bagi
sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Dia. Oh, ya Yesus. Haleluya. Ya, 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 ya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Ya Rabaya, ya Rara, ya Raya, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, kami menyembah, kami memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya Jesus. Oh ya Raya Shakara ya Rabara ya Raya. Oh haleluya. Oh ya Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Raya Shakara ya Rabara ya Rama ya Shakara. Ya Rama ya Raya Shara ya Raya ya Rama ya Shara Takara. Ya Rama ya Shikara ya Rama ya Takara ya Shukara ya Rama ya Raya 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 Bo. Ya Rama ya Raya Shara Takara ya Tikara ya Shumara Takara Baba. Ya Bakama ya Shukara ya Raya Shara Takara ya Rama ya Shara ya. Ya Raya ya Rama ya Shara Baba ya Raya 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 Kushara ya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau tidak. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hidupku selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya Yesus. Hanya bagimu Tuhan, pujian ini kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami lagi Tuhan untuk dapat beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama Engkau ya Yesus. Meskipun Tuhan kami masih Tuhan dalam rangka ibadah online Tuhan, dan kami mungkin belum dapat bersama-sama Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Meskipun Tuhan kami terhalang oleh tempat Tuhan yang berbeda Tuhan, tetapi itu tidak mengelunturkan niat kami Tuhan, tidak membuat kami undur Tuhan untuk tetap semangat Tuhan datang kepada Engkau ya Yesus, untuk memuji memuliakan dan datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kiranya kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, biarlah Engkau yang melawat kami Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan, agar setiap apa yang kami naikkan melalui pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, dapat menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan masih banyak keterbatasan yang kami miliki Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan keadaan yang seperti saat ini Tuhan membuat kami undur, melainkan ini menjadi semangat kami Tuhan, penyemangat kami untuk tetap memiliki iman yang kuat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, dia Raja di atas segala nama. Tuhanku Maha, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Coba katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya.
Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Nama Dia di atas segala nama, Dia yang mampu mengalahkan semua apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Haleluya, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Engkau tahu. Ya Yesus, terima kasih. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu ya Yesus, di hatiku ada sejuta rindu selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan
Tuhan, aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Tuhan, aku menyembah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Raya Syaraya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika kami telah menaikkan Tuhan pujian kami dan penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Yesus. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum dan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa, agar kami selalu dapat menyenangkan hati Engkau dengan apa yang kami naikkan melalui pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan menerima berkat kebenaran dari firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar Tuhan melalui telinga kami Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan jiwa kami ya Tuhan, dan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ya Yesus. Kami tahu Tuhan kondisi saat ini mungkin secara dunia Tuhan, secara daging kami sesuatu yang berat Tuhan untuk kami jalani Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami akan mendapat kekuatan baru Tuhan, dan kami dapat Tuhan memiliki iman yang lebih kuat dari sebelumnya Tuhan, hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu yang akan Kau bagikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat menerima dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, agar apapun setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu semua adalah kebenaran daripada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Kitab Yeremia pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, tema kita pada saat pagi hari ini adalah memahami Allah pada masa-masa yang sukar. Seringkali kalau kita ditanya siapakah Tuhan menurut kita, maka kita akan menjawab bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan hidup kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang ketika kita membutuhkan sesuatu, maka Dia harus memberkati. Ketika kita membutuhkan keamanan, maka Dia harus memberikan keamanan. Ketika kita mungkin membutuhkan banyak sekali keperluan, maka Dia Allah yang harus mencukupkan segala keperluan kita. Saudara, ayat ini mengatakan, baik siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Saudara,
Memahami dan mengenal Tuhan itu bicara tentang sebuah hubungan. Kita tahu bahwa semakin dekat sebuah hubungan, maka semakin kita memahami dan kita mengenal seseorang. Tetapi jika kita tidak punya hubungan dengan seseorang, maka kita tidak pernah bisa memahami ataupun mengenal orang itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini kalau kita baca di sini, terlebih dari siapapun kita mengenal Tuhan. Mungkin kita mengenal Dia sebagai Allah yang menciptakan kita. Mungkin kita mengenal Dia sebagai Allah yang menyembuhkan kita. Mungkin kita mengenal Dia sebagai Allah yang jauh di sana, yang tidak dapat diselami jalan pikirannya. Mungkin kita mengenal Dia sebagai Allah yang jauh di luar jangkauan kita. Tetapi Tuhan merindukan kita semua, setiap anak-anak Tuhan punya hubungan dengan Dia. Kita menjadi orang-orang yang bisa memahami dan mengenal Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita nih selalu maunya kita yang dipahami, ya kan? Masa kita memahami Tuhan sih? Tuhan kan yang besar, Tuhan kan yang berkuasa, Tuhan kan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Masa kita disuruh memahami Tuhan? Mungkin itu sepertinya sesuatu yang di luar akal kita. Tetapi ketika kita baca di sini, Tuhan bilang kita boleh bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Dengan kata lain, setiap umat Tuhan diharapkan dapat memahami Tuhan, dapat mengenal Tuhan, atau bahkan punya kerinduan untuk bisa memahami dan mengenal Tuhan. Saudara, jika kita tidak bisa memahami Tuhan, kita bisa gugur iman kita. Di dalam perjalanan kita, di dalam hari-hari ini, pada masa-masa yang sukar, pada masa-masa di mana kita tidak dapat mengandalkan apapun, di mana kita harus benar-benar istilahnya berpegang, berpada pada apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memahami Tuhan, maka yakinlah kita nggak akan bisa mempercayai Dia. Ketika kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan sungguh, di tengah jalan iman kita akan luntur, iman kita akan mulai pudar, dan kita tidak dapat mencapai garis akhir dengan baik. Karena itu, baiklah pada hari-hari ini kita belajar, kita merindukan supaya kita dapat memahami dan mengenal Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca dalam terjemahan The Message. Terjemahan The Message mengatakan, "Akulah Tuhan dan aku bertindak di dalam kasih setia." Terjemahannya mengatakan, "I act in loyal love." Saudara, loyal love. I do what's right. Aku melakukan yang benar dan aku menetapkan hal-hal dengan benar dan adil. Dan aku suka dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama. Saudara, terjemahan The Message ini bagus banget kalau kita mau pelajari, kalau kita mau renungkan. Dikatakan bahwa Tuhan bertindak di dalam cinta yang penuh setia. Saudara, kita mau pelajari, kita mau pahami, karena Tuhan walaupun Dia Allah yang besar, walaupun Dia Allah pembuat keajaiban, walaupun Dia Allah yang dapat membuat jalan ketika segala jalan tertutup, tetapi Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin dipahami sebagai, ayat ini mengatakan, sebagai Allah yang bertindak dalam kasih setia. Saudara, ketika kita mempelajari tentang kasih setia, kita mempelajari tentang kesetiaannya Tuhan. Yang pertama kita tahu, yang namanya orang setia adalah orang yang teruji oleh waktu. Kita nggak bisa, saudara, berteman dengan seseorang selama mungkin 1 atau 2 bulan, kemudian kita bilang bahwa dia adalah seorang yang setia. Nggak bisa. Kita mungkin mengenal seseorang selama 1 tahun atau 2 tahun, dia mungkin bekerja untuk kita, dan kemudian kita mengambil kesimpulan dia adalah orang yang setia. Belum tentu. Tetapi ketika kita mengenal seseorang selama 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun, kita mengenal selama itu perangainya, karakternya, kebiasaannya, barulah kita bisa mengatakan dia adalah orang yang setia. Karena kesetiaan selalu teruji oleh waktu. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya 46 ayat yang keempat mengatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu." Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita pada saat ini, mungkin kita mulai memikirkan,
Apakah Tuhan itu benar-benar setia? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan itu mungkin sungguh-sungguh mendengarkan doa kita atau tidak? Tetapi Tuhan katakan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Dan saya percaya janji Tuhan selalu iya dan amin. Tuhan bukanlah manusia yang sering kali berdusta. Tuhan bukanlah manusia yang sering kali mengingkari janjinya. Kalau kita saudara kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang mungkin kita pura-pura lupa saudara. Tetapi Allah kita ketika Dia berjanji, kita tahu Dia Allah yang menepati setiap perkataannya. Tuhan kita bilang sampai masa tuamu. Saudara, bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Ayo kita lihat pengiringan kita. Apakah Tuhan pernah gagal dalam hidup kita? Apakah penyertaannya pernah kurang dalam hidup kita? Tetapi mari kita melihat ke dalam diri kita. Seringkali saudara kita ini yang gak setia. Tetapi Allah kita, Dia bertindak di dalam kasih setia. Saudara, sebuah ayat mengatakan bahwa Allah itu setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Bapak ibu saudara, pada hari-hari ini mari kita belajar, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, mari kita memahami akan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan merindukan setiap kita memahami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita tidak bisa paham bahwa Tuhan itu setia, maka kita nggak bisa melihat segala kebaikannya. Karena apa saudara? Karena kita selalu punya kita selalu punya pandangan yang curiga sama orang. Dalam hubungan kita sama orang, ketika kita tidak kenal baik, maka kita nggak bisa menerka jalan pikirannya. Ketika dia melakukan sesuatu di luar di luar pemikiran kita, maka kita akan mulai curiga sama dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat-saat ini mari kita lihat, mari kita kenali, mari kita pahami Allah kita, Allah yang setia, Allah yang teruji oleh waktu. Bahkan janjinya sampai masa tua kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap umat yang percaya kepadanya. Bagian yang kedua dari kesetiaan Tuhan, kesetiaan selalu terlihat pada saat-saat yang sukar. Saudara, namanya orang setia itu nggak bisa dilihat pada saat-saat ketika semuanya baik. Ketika semuanya baik, kita mungkin lagi punya banyak duit, kita mungkin dapat promosi, kita mungkin dapat punya jabatan yang bagus. Mungkin semua orang setia sama kita, semua orang ngaku teman baik kita, bahkan semua orang mungkin ngaku sahabat kita, bahkan semua orang ngaku saudara sama kita, ya kan? Tetapi ketika semuanya menjadi buruk, ketika hidup kita mungkin terpuruk, maka kita bisa melihat siapa yang benar-benar sahabat, siapa yang benar-benar setia, siapa yang benar-benar bisa diandalkan, dan siapa yang tidak. Tetapi Mazmur 46 ayatnya yang kedua menuliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin awal dari kesesakan. Hari-hari ini adalah awal daripada sebuah krisis yang besar, krisis yang panjang. Kita nggak tahu saudara kemana kita akan dibawa. Kemana saudara? Sekarang semua kota sedang menerapkan PSBB. Kita mau keluar rumah aja takut. Kita mau bersentuhan dengan orang aja takut. Saudara, kita nggak bisa andalkan apapun pada hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ketika kita mengalami saat yang sukar, kita bisa melihat kesetiaannya Tuhan. Ketika kita mengalami saat-saat yang paling berat, saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita, kita bisa melihat kesetiaannya Tuhan. Mungkin saudara pada saat ini mengatakan, Tuhan itu benar setia nggak? Saya ajak saudara, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah sahabat yang baik, Engkau menyerahkan nyawamu bagi domba-dombamu. Dan aku percaya kalau nyawa Engkau serahkan, Engkau akan pelihara keluargaku. Kalau nyawamu Engkau berikan bagi kami, maka Engkau akan menyertai kami sampai kepada garis akhir. Kalau Engkau memberikan nyawamu bagi kami, maka kami akan dijagai dari segala yang jahat. Saudara, ayo kita lihat saat-saat ini betapa Tuhan Allah yang setia. Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah sahabat yang baik. Mari kita datang sama Tuhan, kita kenali Dia.
Dan kita katakan, kita sebutkan firman Tuhan, Engkau Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau adalah sahabat yang baik, Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau sangat terbukti menjadi penolong dalam kesesakan. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga dari kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah menyerah dengan kita. Sekalipun Dia tahu kelemahan dan kekurangan dan perangai dan kebiasaan buruk kita, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Saudara, sejujurnya kalau kita dengan orang lain, ketika seorang mulai mengecewakan kita satu kali, kita mungkin bisa tahan, saudara. Dia mengecewakan kita dua kali, kita masih bisa tahan. Tetapi kalau dia kecewakan kita terus menerus, kemudian kita bilang stop, cukup hubungan dengan engkau. Entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan bisnis, entah itu hubungan apapun juga, saudara. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang tidak suka dikecewakan. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah menyerah. Tidak pernah sekalipun Dia menyerah. Walaupun Dia tahu bahwa kita manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Saudara, saya teringat akan kisahnya Petrus. Petrus seorang murid Tuhan yang sangat berapi-api. Seorang yang selalu menjadi pemimpin di antara murid-murid yang lain. Selalu ada banyak peristiwa di mana selalu dimulai dengan ajakan dari Petrus. Dan kemudian suatu ketika Petrus katakan kepada Yesus, Tuhan, sekalipun orang-orang yang lain ini gugur imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Tetapi saudara, kita tahu Petrus ini seorang yang bersemangat, seorang yang berapi-api, tetapi juga seorang yang bermulut besar. Ketika itu terjadi, ternyata dia juga bersama dengan murid-murid yang lain melarikan diri. Bapak ibu saudara, kalau kita sejujurnya saudara, satu kali, ya kan dikatakan bahwa Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus. Kalau kita 1 kali masih oke, 2 kali oke lah, masih ada kemurahan. Tetapi kalau berkali-kali, kalau kita terus terang udah mundur, saudara. Tetapi Tuhan Allah yang setia. Walaupun banyak kali kita jatuh, banyak kali mungkin kita gagal, banyak kali mungkin kita menyimpang dari jalannya Tuhan, tetapi Allah yang setia tidak pernah menyerah. Allah yang setia tidak pernah melihat pada kelemahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Allah kita yang ajaib, Allah kita yang menerima segala keadaan kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bilang bahwa Tuhan gak mungkin bisa terima aku. Begitu banyak dosa, begitu banyak pelanggaran, begitu banyak kesalahan, begitu banyak kelemahan yang aku punya. Tetapi saudara, sebuah ayat yang sangat indah, sangat manis untuk kita ketahui. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-31 dan 32. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, luar biasa saudara. Simon, karena begitu banyak hal, begitu banyak perkataan yang diucapkan di hadapan Tuhan yang tidak dapat dilakukannya. Saudara, Yesus ini bilang, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Saudara, di balik setiap pelanggaran kita, di balik setiap apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Allah tetap setia. Saya percaya sampai di sorga pun Dia tetap berdoa untuk kita, supaya iman kita tidak pernah gugur. Bapak ibu saudara, pada hari-hari ini, kalau Yesus tetap berdoa untuk kita, mari kita jaga hidup kita, supaya kita tetap didapati setia di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkali-kali jatuh dan gagal, tetapi berkali-kali itu juga Yesus berdoa buat kita.
Dan saya berdoa kita semua bisa menangkap kebaikan Tuhan, kita semua bisa menangkap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita tinggal dalam kelemahan kita. Jangan kita bilang bahwa oh Tuhan Yesus berdoa buat saya, baiklah kalau gitu saya melakukan kesalahan lagi, toh Tuhan Yesus penuh kasih. Enggak saudara, ketika kita membuat kesalahan dan jatuh terus pada kesalahan yang sama, ayat ini katakan iblis menuntut untuk menampi engkau. Bapak ibu saudara, ayo kita jaga hidup kita, ayo kita jaga hati kita. Biarlah kita mulai belajar untuk memahami kasih setia Tuhan, memahami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita jaga hidup kita. Ketika kegagalan terjadi, ketika kesalahan terjadi, cepat-cepat kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus berdoa untuk kita, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, bagian yang keempat dari kesetiaan Tuhan. Kesetiaan itu selalu atau gak pernah bicara tentang kewajiban, tetapi kesetiaan selalu keluar dari hati. Orang bisa setia kalau dia punya hati, kalau dia punya cinta, kalau dia punya ketertarikan, kalau dia punya minat yang baik, ya kan? Tetapi kalau seseorang tidak pernah tertarik, orangnya nggak punya cinta, maka kita tahu mungkin terlihat setia, tetapi sebatas kewajiban. Saudara, misalnya begini saudara, ada begitu banyak keluhan dari ibu rumah tangga. Saudara mungkin suka dengar ya, aduh ART saya, tahu nggak ART? Asisten rumah tangga, aduh si mbak saya di rumah itu ya, kalau nyuci piring lebih bersih saya yang nyuci piring. Aduh kalau dia nyuci baju lebih bersih saya yang nyuci baju. Kalau masak lebih enak saya yang masak. Kalau nyapu lebih bersih saya yang nyapu. Saudara pernah dengar hal-hal seperti itu? Saudara, kita tahu ketika seorang asisten rumah tangga melakukan pekerjaannya, saya nggak ngomong semua ya, sebagian besar saudara, sebagian besar ketika seorang asisten rumah tangga melakukan pekerjaannya, dia lakukan karena kewajiban, dia lakukan karena dia butuh duitnya. Tetapi saudara, tidak banyak yang sungguh-sungguh melakukan karena dia cinta kepada tuannya. Tidak banyak yang sungguh-sungguh melakukan karena dia benar-benar pengen mengerjakan yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, perjalanan kita dengan Tuhan, mari kita belajar kalau Tuhan melakukan segala sesuatunya bukan karena dia punya kewajiban terhadap kita, tetapi Tuhan melakukan dengan cinta. Baiklah kita juga belajar untuk melakukan segala yang kita perlu lakukan dengan cinta, dengan penuh keinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Saudara, ketika kita setia, ketika kita melakukan semua tata cara ibadah kita, tetapi tidak dari hati, tidak dengan penuh cinta, Tuhan bisa membedakan. Dan Tuhan tahu ini bukan kesetiaan, ini hanya kewajiban. Tetapi saudara, saya mengajak kita semua pada hari-hari ini, ayo kita belajar. Karena Tuhan mengatakan bahwa inilah yang Tuhan lakukan, dan Tuhan suka dengan siapapun yang melakukan hal yang sama. Ayo kita belajar dari kesetiaannya Tuhan. Ayo kita memahami bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan itu suka dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama dengan Tuhan. Ayo kita lihat dalam diri kita, apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Mungkin sepertinya kita lakukan kewajiban kita, mungkin sepertinya kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi jangan pernah lupa, kita melakukan semuanya dari hati kita, dengan penuh cinta, dengan penuh pengabdian, supaya Allah kita, Raja kita, Bapa kita, Tuhan kita disukakan. Nama Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan bertindak di dalam kasih setia, di dalam kesetiaan. Yang kedua, yang perlu kita pahami dari Tuhan dikatakan, aku melakukan apa yang benar. Ini terjemahan The Message ya saudara. Jadi saudara kalau cari di Alkitab itu nggak seperti itu terjemahan bahasa Indonesia, tetapi terjemahan dari The Message mengatakan, aku melakukan apa yang benar. Saudara, kalau kita seringkali nih ya, kalau kita suruh milih ada dua hal, yang baik atau yang benar, biasanya kalau kita akan pilih yang baik, ya kan? Baik dan benar kita akan pilih yang baik. Tetapi yang baik menurut kita, ya kan? Menurut siapa? Menurut orang lain belum tentu. Menurut kita. Nah saudara, seringkali kenapa kita nggak bisa memahami Tuhan? Karena kita berharap Tuhan melakukan yang baik
menurut kita. Ya kan? Karena kita berharap Tuhan melakukan yang baik yang kita suka. Tetapi kita nggak bisa memahami Tuhan karena apa? Karena Tuhan sebenarnya melakukan yang benar. Saudara, kalau kita nggak bisa memahami ini, kalau kita nggak bisa memahami bahwa Tuhan melakukan yang benar, saudara, sejujurnya ini akan membuat kita selalu curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak dengar ya doaku? Kenapa masalah demi masalah terjadi dalam hidupku? Kenapa ya kayaknya kok Tuhan gak izinkan aku menerima segala berkat yang baik? Kenapa Tuhan halangi semua ini begini? Kenapa? Dan banyak kenapa-kenapa yang lain. Saudara, ayo kita pahami, Tuhan melakukan apa yang benar. Apa yang benar menurut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini kalau kita bisa memahami bahwa Tuhan melakukan apa yang benar, kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak akan gampang patah hati, kita tidak akan gampang menjadi mundur dari hadapan Tuhan. Karena kita tahu, kita paham, kita kenal Tuhan kita, bahwa Dia melakukan apa yang benar. Saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, saudara, melihat perjalanan hidup kita, perjalanan hidup mereka, kita tahu bahwa sebenarnya sangat mudah bagi mereka untuk merasakan kecewa. Saudara, kita tahu yang namanya Abraham, dia dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Abraham menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham tidak bisa memahami hal ini, ketika dia mungkin gak bisa mengerti bahwa Allah sedang melakukan apa yang benar dalam hidupnya, maka saya tahu bahwa Abraham akan menjadi kecewa. Abraham tidak akan sampai pada rencana Tuhan. Abraham akan menjadi mundur dan dia tidak akan dikenal sebagai bapak orang beriman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya nenek moyang, bapak orang beriman Abraham yang menjadikan contoh buat kita. Dia belajar untuk memahami. Dikatakan bahwa walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Saudara, pada saat-saat ini mungkin kalau kita lihat sekeliling kita, kalau kita lihat keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita, saudara, saya tahu mungkin ini juga yang terjadi seperti Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi ayo terus berharap. Ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita belajar untuk memahami Tuhan. Abraham berhasil 25 tahun. Bapak Ibu Saudara, sejujurnya kalau kita sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, batasnya berapa saudara? Ketika 3 tahun doa kita tidak dijawab, kemudian kita bilang Tuhan tidak sayang kepadaku, Tuhan tidak peduli kepadaku, sudah cukup, tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Tetapi saudara, saya berdoa kita semua, kita memahami, kita kenali Tuhan kita, bahwa Dia melakukan apa yang benar, bukan apa yang baik menurut kita. Mungkin saat ini sepertinya Tuhan melakukan segala yang tidak baik, Tuhan melakukan apa yang tidak enak buat kita. Tetapi pahami, Tuhan melakukan apa yang benar. Tuhan melakukan apa yang benar bagi Tuhan, bagi kita semua. Saudara, contoh lain adalah Ayub. Kita tahu kisahnya semua. Ayub adalah seorang yang mengalami begitu banyak pencobaan dalam kehidupannya. Tetapi seorang Ayub yang mungkin dari sejak zaman dunia dijadikan sampai sekarang, sampai nanti yang akan datang lagi, saudara, mungkin gak ada orang yang dicobai sebesar pencobaannya Ayub. Ya kita gak tahu sih saudara ya, tetapi mungkin karena pencobaannya begitu besar, karena dikatakan Tuhan mengangkat pagar perlindungannya. Tetapi saudara, ayat yang sangat terkenal, Ayub 42 ayat yang kedua, dalam penderitaannya Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau kita lihat hidup Ayub, kalau mungkin kita masih saudara sama Ayub, atau mungkin kita masih tetangga sama Ayub, saudara, sejujurnya kita akan bilang, kenapa Tuhan bisa jahat begitu kejam sama kamu? Kenapa Tuhan tega sama kamu? Pasti kamu punya banyak salah. Kenapa Tuhan tinggalkan kamu sebegitu lamanya sampai diambil semua harta milikmu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang Ayub, dia katakan, Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu Tuhan sedang melakukan apa yang benar. Walaupun mungkin itu sakit buat Ayub, walaupun mungkin itu tidak enak bagi kehidupannya,
Tetapi seorang atau siapapun saudara yang tahu bahwa Tuhan melakukan apa yang benar dalam hidupnya, tidak akan patah semangat, tidak akan kecewa, karena dia tahu mungkin tidak enak, mungkin buruk buat dagingku, mungkin tidak menyenangkan bagi hatiku, tetapi Tuhan Allah yang sedang melakukan apa yang benar dan tepat di dalam hidupku. Dan saya percaya itu terjadi dalam hidup kita. Ayo kita kenali Tuhan sebagai Allah yang sedang melakukan semua yang benar bagi kita. Bagian yang ketiga, banyak banget bagiannya ya. Yang pertama, Tuhan bertindak dalam kasih setia. Yang kedua, Tuhan melakukan apa yang benar. Dan yang ketiga, Tuhan menetapkan apa yang benar dan adil. Saudara, kita ini seringkali lupa kalau Tuhan itu Allah yang adil. Kita tuh kadang-kadang saudara, kita beranggapan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha mengampuni saudara. Tetapi Tuhan bilang bahwa aku menetapkan hal-hal, aku menetapkan semuanya dengan benar dan adil. Saudara, maksudnya adil apa? Ketika kita punya salah, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, ya ujungnya memang diampuni saudara. Tetapi tetap kita harus bayar harga. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir, udahlah pasti diampuni, apa sih hidupku disucikan kembali, apa sih Tuhan akan menolong, apa sih Tuhan akan menguduskan hidupku. Iya benar, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni saudara, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi jangan lupa, tetap kita perlu bayar harga untuk setiap kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini ayo, mumpung kita masih punya waktu. Saudara, kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi, benar nggak? Kalau Tuhan itu bisa melihat ke depan, saudara, Tuhan itu bisa ngelihat jauh ke depan. Bahkan dari pertama sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu udah punya rencana untuk sampai kepada akhirnya. Sedangkan kita sejujurnya kalau ditanya bulan depan akan apa yang terjadi, ada apa, kita nggak tahu saudara. Ya tahu, jangankan bulan depan, masih jauh. Besok kira-kira kita mau melakukan apa, kita harus gimana, kita nggak bisa jamin. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih punya waktu, mari saudara, kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Allah kita menetapkan segala sesuatunya dengan adil. Karena itu, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, apa yang menjadi mungkin hal-hal yang Tuhan gak suka, ayo saudara bereskan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, kalau kita lihat, kita baca di di media sosial, segala berita-berita yang mencekam, segala berita-berita yang gak enak saudara, saya percaya bahwa ini, walaupun mungkin orang bilang bahwa ini mungkin sebagai sebuah bukan murka Tuhan, bukan, tetapi saya percaya ini salah satu bentuk keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi tetap mari kita yakini Tuhan menetapkan segala sesuatu dengan benar dan adil. Saudara, ayo kita bereskan setiap hidup kita, hati kita. Mungkin kita punya kebiasaan, mungkin kita punya dosa, pelanggaran yang tidak ada yang tahu, yang tersembunyi. Saudara, ayo cepat bereskan. Tuhan, ini hidupku, biar aku boleh kembali disucikan, aku boleh diampuni, hidupku boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sejujurnya hari-hari ini saudara, kalau saya boleh mengajak kita semua, saudara, bukannya nggak boleh punya impian, bukannya nggak boleh punya cita-cita ataupun tujuan, enggak saudara. Tetapi terlebih dari segalanya, karena kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Karena banyak orang mengatakan virus corona ini hanyalah sebuah awal dari kesusahan yang besar. Di depan sana akan terjadi kesusahan yang lebih besar lagi. Di depan sana akan terjadi kengerian yang lebih besar lagi. Saudara, kalau pada saat ini corona aja udah bikin kita khawatir, udah bikin kita takut, saudara, gimana mungkin kita bisa menghadapi yang lebih besar lagi di depan sana. Tetapi kalau saya boleh
menyarankan, kalau saya boleh mengajak kita semua, ayo saudara, hari-hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan izinkan aku menjadi alatmu, Tuhan izinkan aku melakukan apa yang jadi rencanamu, Tuhan izinkan aku melakukan apa yang jadi impianmu di muka bumi ini. Karena kita nggak tahu berapa lama waktu yang tersedia buat kita, kita nggak tahu lagi berapa waktu yang tersisa buat kita. Ayo saudara, seperti saya pernah katakan, seperti agen agen MLM, kalau udah di akhir tahun gitu ya, harus tutup poin. Ayo saudara, kita kejar yang belum kita lakukan buat Tuhan. Ayo lakukan, ayo dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan apa yang kita miliki, dengan talenta kita. Ayo saudara, lakukan buat Tuhan. Saudara, sungguh hari-hari ini kerinduan saya cuma bilang, Tuhan, saya udah cukup Tuhan, udah cukup menginginkan banyak hal dan sudah cukup buat saya, dan biarlah mulai saat ini biar kerinduanmu yang jadi kerinduanku, biarlah apa yang menjadi rencanamu itu yang jadi rencanaku. Saudara, biarlah ini juga ada dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah yang besar, Allah yang adil. Ada banyak orang di luar sana, kenapa mereka bisa dipakai Tuhan dengan ajaib, kenapa mereka banyak dari mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena mereka punya hati yang mau dibaharui, hati yang mau dibentuk, karena mereka mau melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan mereka. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita percaya Allah kita, Allah yang benar dan adil. Dan kemudian saudara, ini juga sebabnya kita perlu berdoa bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, bagi pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Saudara, ketika saya merenungkan, kalau dulu waktu kita masih bisa dengan bebas beribadah ya, dalam setiap doa-doa kita, salah satu doa yang selalu dinaikkan, saudara, saya percaya ini doa yang di mana-mana saudara selalu dinaikkan, Tuhan berkati setiap media, radio, televisi, internet, surat kabar dan lain sebagainya, supaya dapat menceritakan tentang kebaikan-Mu. Saudara, saya percaya ini sedang digenapi dalam hidup kita, betul? Ini sedang terjadi dalam hidup kita. Sekarang karena kita tidak bisa bebas beribadah di gereja, maka Tuhan pakai setiap media sosial, setiap internet, setiap sarana apapun bercerita tentang kebaikan Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ini adalah salah satu bentuk di mana Tuhan mendengarkan doa kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Karena kita tahu, kalau saudara baca di kitab Wahyu, ada dua cawan, ya kan? Ada cawan kejahatan dan cawan doa, saudara. Cawan mana yang duluan penuh, itu yang akan ditumpahkan ke bumi. Ketika cawan kejahatan naik sampai ke langit, maka cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi. Tetapi ketika cawan doa penuh di hadapan Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin ada pembalikan keadaan, kalau kita merindukan ada sesuatu yang besar terjadi, kalau kita merindukan semuanya aman dan damai, ayo berdoa. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu gak pernah salah dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan pernah berpikir, oh berdoa itu tugasnya pendeta, berdoa itu tugasnya diaken, berdoa itu tugasnya aktivis, tugas saya menjalankan kehidupan saya saja sehari-hari. Enggak, saudara. Setiap kita punya andil, karena Tuhan Allah yang adil. Ayo Bapak Ibu Saudara, setiap kita, kapanpun kita punya waktu, mungkin kita mau tidur, atau mungkin kapanpun kita punya waktu, ayo kita doakan bangsa kita, ayo kita doakan keluarga kita, ayo kita doakan kota kita, ayo kita doakan di seluruh muka bumi ini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan, supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kita tahu saudara, setiap doa yang kita naikkan menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua terima upah yang tepat, karena sekali lagi Allah kita Allah yang benar dan adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan dalam terjemah The Message, aku suka dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama. Saudara, kembali kita melihat, kita ini sejalan gak sih sama Tuhan? Kita ini sehati gak sih sama Tuhan? Karena Tuhan itu mencari orang-orang
yang sehati dengan Tuhan. Saudara, Matius 7 ayat 21 kalau nggak salah ya, benar apa enggak? Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, pada saat ini mungkin kita berpikir bahwa saya percaya Tuhan, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat berapa ya? Yang melakukan mujizat demi namaku, bernubuat demi namaku. Saudara, kita lihat di sini, orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan bukan orang yang sembarangan. Orang yang bernubuat demi nama Tuhan bukan orang yang sembarangan, betul? Tetapi Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan di sini ada orang-orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Saudara, sejujurnya di antara kita, bagi sebagian besar di antara kita, gak banyak yang pernah bernubuat demi nama Tuhan. Gak banyak yang pernah mengusir setan demi nama Tuhan. Tidak banyak yang pernah mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Gak banyak. Tetapi saudara, orang-orang yang seperti itu, yang mungkin selama ini kita kira semuanya hebat, nggak semua ya saudara, Tuhan bilang, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara, ayo sungguh-sungguh lihat hidup kita. Ayo sungguh-sungguh lihat hati kita. Ayo sungguh-sungguh lihat bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang, yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, ayo hari-hari ini, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Apa Tuhan yang jadi kehendak-Mu? Ini yang kami jalankan, ini yang kami lakukan. Apa yang menjadi rencana-Mu, biarlah jadi rencana kami. Saudara, hari-hari ini buat saya udah cukup lah ngejarnya, udah cukup saudara. Karena apa, mau ngejar apa lagi saudara? Kalau dulu banyak orang istilahnya kalau punya bucket list ya, kalau punya bucket list orang mungkin akan bilang salah satu kerinduan ya dari bucket list itu adalah jalan-jalan keliling dunia, ya kan, melihat Paris, melihat Amerika, melihat London, melihat segala macam. Sejujurnya hari-hari ini saudara, kalau punya kesempatan kita tidak akan ambil, betul nggak? Mau kejar apa lagi saudara? Ya toh? Kalau mungkin sekarang dulu kita kejar bisnis kita, saudara, bukannya nggak boleh. Tetapi hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat keadaan, kita tahu bahwa Tuhan itu sedang melihat apakah di antara kita masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita lihat hidup kita. Saya percaya ketika kita bisa memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, ketika kita bisa memahami bahwa Allah adalah Allah yang melakukan apa yang benar, bahwa Tuhan menetapkan semuanya dengan benar dan adil, saya percaya iman kita tidak akan mudah goyah, iman kita nggak akan mudah runtuh, kita tidak akan menjadi kecewa karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang jadi persoalan kita hari-hari ini, saudara, ketika kita mulai takut, ketika mulai bimbang, ketika mulai khawatir dan gelisah, ayo panggil Dia. Ayo kita bilang, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau berkata bahwa sampai putih rambutku, sampai lanjut usiaku, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Hari-hari ini juga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Saudara, ketika kita pahami ini, kita bisa berseru kepada Tuhan atas dasar firman-Nya. Tapi kalau kita nggak kenal apa-apa dari Tuhan, apa yang mau minta? Apa yang mau kita minta? Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Tapi saya berdoa seperti kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita. Ayo kita belajar untuk memahami Tuhan. Ayo kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh, supaya kita tahu dalam setiap jalan hidup kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, bukan Tuhan yang gagal, tetapi mungkin kita yang harus diperbaiki. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini ayo tetap berpegang kepada Tuhan. Ayo tetap melekat kepada Tuhan. Ayo tetap pegang Dia dalam hidup kita. Karena kita tahu seperti janjinya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hidup kita, Tuhan yang menyelidiki hati kita, Tuhan yang menyelidiki pikiran
kita. Kalau mungkin ada yang tidak beres, ada yang tidak berkenan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan, karena Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Kalau pada saat ini mungkin kita belum bisa memahami Tuhan, mari kita minta hikmat, minta pengertian, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Kita dapat mengenal karakternya yang setia, supaya kita dapat mengenali bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Hirata kaya rabasata rakaya rabata karabasangka. Hirata kaya ralabara kaya basata kuruhaya satapurai rabase. Hiralala ya rakamaya rabasangka rabakaya sangka. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ampuni setiap kami. Mungkin kami melihat Engkau sebagai Allah yang tidak peduli. Mungkin saat ini kami sedang undur iman kami. Mungkin kami sedang ditimpa ketakutan Tuhan, karena keadaan saat-saat ini. Tetapi ajari kami untuk mengenal Engkau. Ajari kami untuk memahami Engkau. Melihat betapa setianya Engkau dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami tahu seringkali kami yang gagal, seringkali kami yang jatuh Tuhan, seringkali kami yang melakukan pelanggaran dan menjauh daripada Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau taruh kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap apapun yang tidak berkenan kepadamu. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Bawa setiap kami Tuhan, jangan tinggalkan satupun dari kami Tuhan, supaya kami boleh memahami, supaya kami boleh melihat betapa baiknya Engkau, supaya kami boleh dibawa Tuhan untuk melihat keajaiban-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya iman kami akan dibangkitkan kembali di dalam Engkau. Mari Bapa tambahkan iman kami Tuhan. Buat kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Pada saat ini kami perkatakan Tuhan, bahwa kami akan menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam Engkau. Kami perkatakan bahwa iman kami tidak akan gugur Tuhan. Kami perkatakan bahwa Engkau adalah Allah yang menjagai kami, menyertai dan memelihara kami Tuhan. Kami perkatakan bahwa kami adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang berjalan dalam lompatan-lompatan iman bersama dengan Engkau. Kami percaya kami akan terbang mengatasi setiap badai dan gelombang. Kami akan menerima kekuatan yang baru. Kami terima semangat yang baru. Kami terima cinta yang baru. Karena kami percaya Tuhan, kamilah orang-orang pilihan-Mu. Kami orang-orang yang bersedia berjalan bersama Engkau pada masa-masa yang sukar ini. Berkati setiap kami, berkati setiap sidang jemaat-Mu. Jagai kami Tuhan dari segala yang jahat. Kami percaya ini masanya kami melihat kesetiaan-Mu. Ini masanya kami melihat kebaikan-Mu. Ini masanya kami melihat pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, diberkatilah usaha kami, diberkatilah keluarga kami, diberkati kesehatan kami. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kami yang tadinya mungkin jauh daripada Engkau, kami menjadi semakin melekat dengan Engkau. Karena hari-hari ini Tuhan, kami akan menjadi pasukan yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk berjalan dan melakukan segenap rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati setiap kami yang sudah melayani. Berkati Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya berkat yang sama, sukacita yang sama, damai sejahtera yang sama boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus mengenal Engkau. Terima kasih Bapak semuanya, kami bawa kota kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dan perlindungan Allah yang ajaib ada di atas kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden kami dipimpin oleh Tuhan dalam setiap keputusan yang diambilnya Tuhan, semuanya tepat daripada-Mu saja. Engkau yang menopang, menyertai, memelihara, melindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Kami percaya Tuhan, pada masa-Mu Tuhan, pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan nyatakan kebaikan-Mu. Ada begitu banyak orang akan melihat kebesaran-Mu. Setiap mata akan berpandang kepadamu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya. Setiap dokter, para medis yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Mari Bapak, Engkau terus tolong berikan kesehatan, kesembuhan, kemampuan Tuhan untuk mereka boleh melakukan segala yang terbaik. Kami akan melihat wabah ini berakhir, dan kami akan melihat begitu banyak orang akan berbalik kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau sempurnakan doa kami pada saat ini Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami. Kami percaya kami sudah terima yang terbaik. Kami terima yang ilahi. Kami terima yang
yang ajaib Tuhan, untuk roh, jiwa, dan tubuh kami. Yang terbaik untuk keluarga kami, yang terbaik untuk usaha kami, yang terbaik untuk hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan jangan lupa jam 8 pagi bersama dengan Jemaat Philadelphia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.